Teman, pada kesempatan kali ini saya akan kok jeduk-jeduk ya? Saya akan membahas gimana sih cara kuasai kata-kata kayak solutif, modernisasi atau fungsional, tapi harus hafalin gila-gilaan nggak sih? Eh, Mungkin video ini sedikit buri karena aku pakai HP yang seadanya gitu. Terus kenapa nggak terlalu lancar? Karena di sini di depan saya ada beberapa patokan poin yang saya harus kembangkan sendiri gitu teman-teman. Jadi jangan bandingkan saya dengan pembicara profesional. Lanjut ke pembahasan yang awal, ke pembahasan inti. Jadi gini, pernah gak sih kamu itu dengar orang ngomong kita perlu yang solutif, ini soal proses modernisasi sistem, atau penting banget jadi pradi yang fungsional di tim? Terus kamu mikir, kok dia bisa ngomong gitu ya? Aku ngerti tapi nggak bisa ngomong balik pakai bahasa kayak gitu. Tenang saja teman-teman, ini bukan soal pintar atau enggaknya. Ada pola yang bisa kamu pelajari dan nggak harus dihafal mentah-mentah. Rasanya gini, ada 3 tabel. Ya, jadi gini teman-teman, anggap kalian punya 3 tabel. Per tabel pertama itu akhiran, kedua yang tengah itu fungsi umum, yang ketiga itu yang terakhir contoh akhiran. Jadi bahas akhiran dulu. Fungsi umum seperti apa? Tabel kedua menunjukkan sikap atau paham tertentu. Contoh idealis atau logis. Yang awalnya dari ideal menjadi idealis dan logika menjadi logis. Gimana teman-teman? Jadi caranya gini, kamu itu harus pahami polanya, bukan hafalan buta. Contoh solusi sama solutif, ataupun modern sama modernisasi. Jadi kamu harus pahami polanya yang aku terangin tadi. Dilanjut, amati penggunaan dalam kalimat nyata. Baca artikel kah, opini, dengar diskusi, kamu bakal nemu pola ini. Dan sering banget ketika kamu mendengar pola tersebut, maka secara tidak langsung di dalam bawah sadar kamu akan hafal. Yang ketiga, latih ubah kata dasar. Jadi kamu ambil kata dalam bentuk versi is atau al atau tif atau isasinya. Contoh logika menjadi logis. Jadi kamu cari dulu versi is al tif isasinya. Terus apa yang sering kamu ucapin setiap hari? Apakah kamu sering ngucapin logika? Maka logika kata dasar itu diganti dengan logis. Seperti efek juga efektif, kayak fungsional menjadi fungsi menjadi fungsional. Untuk selanjutnya yang keempat, biar otak kamu terbiasa pakai dalam obrolan atau nulis. Pakai dalam kalimatmu sendiri teman-teman. Intinya bukan soal menghafal banyak data, tapi soal mengenali pola pikir dan melatih diri pakai. Kalau kamu tahu ide idealis, kamu bisa tebak sendiri kata lain kayak real, realis, liberal, liberalis, dan lain-lain. Jadi gimana ya cara ngonten aslinya? Aku patokan kepada poin-poin. Ya bonus guys. Kalau kamu konsisten pakai teknik ini, kamu bakal lebih luwes ngomong formal, gampang bikin argumen atau logika, kelihatan lebih smart di tulisan atau presentasi. Mau worksheet latihan yang lain, komentar latihan, atau DM aja. Action. Ox. The middle of word adalah God. Stop. Was. Hot. Blood. Cup. Coba. 6, 5, 6, 2, 7,
Oke, yoga Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setelah modal wajib diikuti oleh verb 1 yang tanpa SIS. Begitu. Nah, di situ teman-teman bedanya apa antara can dan could? Can ini digunakan di masa sekarang. Can digunakan di masa sekarang, could digunakan di masa lampau. Apapun yang terjadi, mereka berdua ini entah can ataupun could kejadiannya di kapan saja, mereka tetap menggunakan verb setelahnya. You can speak English. He can speak English. What else? They can speak English. I could speak English. She could speak English. Jadi tidak ada perubahan. Bedanya begini guys. Bahasa Inggris. Kejadiannya di masa sekarang. Berarti saya bisa ngomong bahasa Inggris sekarang. Kalau I could speak English, saya bisa artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Tapi kejadiannya di masa lampau. Ya, berarti sekarang saya sudah tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris begitu. Paham? Paham? Dan begini saja. Spesiusani Kazi Fungsional Relaxation Quiet My bedroom is in the lar